A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 74 sampai 81. Wa idz qala Ibrahim, ketika berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, Azaro, yaitu namanya Azar, atattaqiju, apakah kamu menjadikan asnaman, patung berhala, alihah, sebagai Tuhan yang disembah. Ini sesungguhnya aku araka, melihat engkau, ayahku Azar, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata, di dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am 74 ini menjelaskan tentang ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ada yang mengatakan Azar ini sebenarnya bukan bapaknya, yaitu pamannya. Nah, itu ada yang mengatakan begitu dalam tafsirnya. Ya, jadi yang dimaksud Azaro ini adalah nama dari siapa? Nama dari pamannya. Ada yang mengatakan bapaknya. Ini ahli tafsir ya, berbeda pendapat. Kemudian juga Azar itu yaitu menyembah patung, menyembah berhala, dan juga sekaligus yang membuat. Jadi dia membuat patung-patung yang disembah oleh Namrus dan seluruh rakyatnya. Jadi ketika itu, ya, jadi yang disembah, yang diibadahi adalah patung-patung. Nah, ya, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, kenapa kamu menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Patung-patung ini, berhala-berhala ini sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Maksudnya, pantaskah kamu menjadikan patung sebagai Tuhan? Jadi bentuknya istifham, artinya adalah pantaskah ya sesuatu yang tidak memberikan manfaat, sesuatu yang tidak memberikan mudarat, ya, disembah, diibadahi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menasehati ayahnya yang menyembah patung dan melarangnya dan mengingatkan agar meninggalkan patung-patung ini. Kenapa? Ya, sesungguhnya patung-patung ini yang disembah oleh ayahnya dan juga kaumnya, wa qaumaka, dan kaumnya, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, dalam kebodohan, dalam kebingungan, dalam sesuatu yang sesat, menyesatkan. Kemudian ayat ini juga dijelaskan di dalam surah Maryam. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Jadi surah Al-An'am 74 ini dijelaskan dalam surah Maryam ayat 41-8. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsuru wa la yughni anka syai'a. Ceritakanlah hai Muhammad Rasulullah kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya adalah seorang Ibrahim itu seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak dapat menolong sedikit pun? Wahai ayahku, sungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan, sungguh setan itu durhaka kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, sungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Allah, maka kamu menjadi kawan atau teman dari setan. Ayahnya berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti,
melarangku, niscaya kamu akan kurajam. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Nabi Ibrahim berkata, semoga Allah limpahkan keselamatan untukmu. Aku akan memintakan ampun kepada Allah bagimu. Sungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Aku akan menjauhkan darimu apa yang kamu suruh selain Allah, dan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa ayahnya yang masih tetap menyembah patung dan memohonkan ampun kepada Allah. Ini dalam surah Taubah 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa man mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu adulillah tabara minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Ibrahim minta ampun, beristighfar kepada Allah untuk ayahnya. Tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu musuh Allah karena dia bukan hanya menyembah patung tapi membuat patung, maka Nabi Ibrahim berlepas diri kepada ayahnya. Sungguhnya Ibrahim adalah Nabi yang sangat lembut hatinya, lagi sangat menyantun. Ya, walaupun tahu ayahnya ini penyembah patung, tetap didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim, ya karena dia tetap masih menyembah patung, ya sudah, dia sudah berdakwah, sudah menyampaikan kebenaran, tapi nggak diterima oleh ayahnya. Di dalam kitab Sahih, ya dalam hadis Sahihin disebutkan suatu hari nanti pada hari kiamat, Nabi Ibrahim melemparkan Azar ayahnya ke dalam neraka. Maka Azar berkata, wahai anakku, hari ini aku tidak mendurhakaimu. Ya, jadi waktu mau dilemparkan ke neraka, ayahnya ngomong, saya hari ini tidak mendurhakai kamu, benar. Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan padaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih pada hari mereka dibangkitkan? Maka tidak satu kehinaan pun yang lebih berat daripada mempunyai seorang ayah yang terusir dari rahmatmu. Maka dijawab oleh Allah, hai Ibrahim, lihatlah ke arah belakangmu. Maka tiba-tiba Ibrahim melihat suatu sembelihan yang berlumuran darah. Kemudian sembelihan itu diambil pada bagian kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Itunya ayahnya Nabi Ibrahim yang tetap dimasukkan neraka karena apa? Karena masih menyembah patung, padahal sudah diingatkan oleh Nabi Ibrahim. Nah ini, jadi walaupun misalnya nauzubillah jangan sampai ada keturunan kita, nauzubillah jangan sampai ya, yang syirik, yang musyrik, yang murtad, ya kita tetap berdakwah, menyampaikan. Tapi kalau dia nggak bisa juga, ya itu udah haknya dia. Kita sudah berlepas diri. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Ini ayat 74. Kemudian ayat selanjutnya 75. Wa kadzalika, demikian nuri kami perlihatkan Ibrahim kepada Ibrahim malakutas samawati, kekuasaan kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Wal yakuna, dan Nabi akan menjadi minal mukinin, bagian dari orang-orang yang yakin dengan Allah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-75 ini, tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah di langit dan bumi. Nah, seperti apa? Ya, supaya Nabi Ibrahim itu semakin yakin bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. Siapa yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah. Diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana cara memperlihatkannya? Nabi Ibrahim masih muda nih, belum diangkat menjadi nabi, itu keliling melihat alam. Ya. Nah, makanya di ayat yang selanjutnya apaan dulu yang dilihat? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika gelap malam, lailu atasnya malam gelap, ro'a kaukaban, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang di langit. Ya. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku.
Kenapa? Karena begitu bintang-bintang itu bercahaya di gelap. Di zaman waktu itu nggak ada listrik begini ya. Jadi kalau ada bintang itu terang, gitu kan? Nah, ini Tuhanku yang terang. Kata Nabi Ibrahim masih muda, masih mencari Tuhan. Falamma afala, maka ketika bintang itu hilang, terbenam, qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka sesuatu yang hilang. Masa Tuhan hilang? Ya kan? Nggak suka dia. Inilah kecerdasan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini Allah perlihatkan tanda kekuasaannya itu dengan pencarian Tuhan. Pencarian Tuhan. Jadi dia melihat malamnya itu melihat bintang, ini bukan Tuhan. Kalau hilang bukan Tuhan. Ya, inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih muda pun ya sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana dia diberikan ilmu lewat caranya dia melihat alam semesta ini. Sama seperti banyak tuh saya lihat di media sosial, ada orang mencari Tuhan, dia pindah agama berkali-kali, mulai agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dia cobain seluruh agama tuh. Nggak ada yang membuat tenang hatinya. Ketika dia ketemu dengan Islam, nah ini membuatnya jadi berubah. Allahu Akbar. Inilah indahnya Islam ya. Jadi diperlihatkan, diperbolehkan kita. Ya benar nggak Allah itu sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Nah, Nabi Ibrahim ini agar yakin kepada Allah diperlihatkan satu persatu ya ciptaannya. Supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim itu secara jelas supaya yakin, agar hatinya itu benar-benar yakin keyakinannya dengan dasar ilmu, dengan dasar ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis Mu'ad bin Jabal, atani rabbi bi ahsani surah faqala ya Muhammad fima yakhtasimul mala al-a'la faqultu la adri ya rabbi wa wada'a kaffahu bainahu katifi hatta wajadtu barda anamilhi bainas sadwi fatajalla li kullu syai'in wa arabtu wa zakal hadis. Tuhanku Allah datang kepadaku dalam rupa yang paling indah, dalam mimpi ya. Lalu berfirman Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mengapa para malaikat di langit yang tertinggi bersengketa? Aku menjawab, saya sudah tahu ya Allah. Allah meletakkan kekuasaan di antara kedua tulang belikatku, sehingga aku merasakan kesejukan sentuhan jari jemari kekuasaannya, menembus sampai kedua bagian dari dadaku, maka tampaklah bagiku segala sesuatu dan aku dapat mengetahui semuanya itu. Gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini diperlihatkan alam ciptaan Allah dengan sedikit demi sedikit, satu demi satu. Jadi dia melihat apa dulu? Bintang yang ada di langit. Nah. Kemudian yang berikutnya, qala ya Rabbi falamma ra'al qamara, setelah bintang hilang ada bulan. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan bazigong yang terbit, yang muncul di malam hari, bulan purnama, qala hadza rabbi, dia berkata ini adalah Tuhanku. Malam kemarin ya, malam apa itu, gerhana bulan ya. Iya, sini karena gerhana bulannya jam 1 malam, jadi ada yang melaksanakan sholat gerhana. Ada jam 10 malam tuh ada panggilan dari masjid mana gitu, saya dengar itu. Silakan jamaah yang mau ikut sholat gerhana bulan. Gerhana bulannya jam 1 malam Pak, jadi jarang orang yang sholat. Az-Zikra tuh ngadain. Kalau dulu kan kalau jam 8 ya jam 9 masih mending, ini jam 1 malam gerhana bulan sholat. Jadi kalau ada gerhana itu kita disunahkan sholat, namanya sholat gerhana khusuf dan khusuf ya, gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya berjamaah karena ada khutbahnya, sama seperti sholat Id, sama seperti sholat Jumat. Bedanya kalau sholat sama dengan sholat Id, jadi ini dulu apa namanya, sholat dulu baru khutbah. Ya sama dengan. Jadi untuk membedakan antara wajib dengan sunnah. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat minta hujan, istisqa itu dulu. Sholat apa namanya? Sholat dulu baru khutbah. Itu.
suatu berkhutbah untuk membedakan antara wajib dengan yang sunnah. Kita sunnah itu. Masalahnya jam 1 malam, Pak. Jadi makanya jarang di sini yang melaksanakan sholat gerhana ya. Iya, jam 1 malam lagi enak-enak tidur ya. Sekalian itikaf tuh ya. Ya kalau itikaf sekalian sholat gerhana. Ya ada khutbahnya, kalau gerhana itu ada khutbahnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, berkata, "Hajar Rabbi, ini Tuhanku nih, bulan begitu besarnya, ya, purnamanya, cahayanya, ya, cahayanya begitu luar biasa." Nah, dia beranggapan inilah Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan itu terbenam, hilang, qala, Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Sungguh jika tidak memberikan petunjuk Allah kepadaku, Rabbi Tuhanku, lakunanna minal qaumid dhalin, pasti aku menjadi bagian daripada kaum yang sesat. Oh ya. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum menyembah Allah itu dia diberikan kecerdasan, ya, pengetahuan yang jarang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jadi nggak langsung dia menyembah Allah, tapi menyembah sesuatu yang alam ciptaannya, bintang, kemudian bulan. Hilang bulan, lalu akhirnya dia, wah ini bukan Tuhanku, dia bulan. Kemudian setelah itu 78 ya. Falamma ra'a syamsa, nah ini lebih gede lagi nih, siang hari nih. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari bazigotan yang terbit, yang muncul sekitar jam 7-an lah gitu, terbit, qala haja rabbi, dia berkata Ibrahim, ini adalah Tuhanku, haja akbaru, ini lebih besar, ini lebih besar, matahari itu kan lebih besar ya, lebih gede, lebih besar, dia bisa menerangi alam, menerangi alam ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Lalu apa yang terjadi? Falamma afalat, ketika matahari terbenam, ya, sore hari nggak ada lagi matahari. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, sesungguhnya kaumku, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku, bari'um mimma tusyrikun, berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ini sampai sekarang masih ada orang yang menyembah matahari. Itu Jepang, agama Shinto namanya, penyembah matahari. Ada penyembah api namanya Zoroaster. Ada penyembah matahari namanya Shinto. Ya, ada penyembah patung sampai sekarang masih ada. Itu Hindu Buddha. Ya Kristen juga sama. Cuma dia nggak nyembah patung, nyebutnya menyembah apa? Yesus, kan, padahal mah patung gitu kan. Ya patung. Ya Allah. Yang parahnya ini viral juga, nauzubillah, nggak tahu kejadian di mana. Peringatan Maulid yang doa itu pendeta. Astagfirullah, ada itu viral di media sosial. Di mana gitu ngadain Maulid yang berdoa itu Romo atau pendeta Kristen, nauzubillah, ada aja ini ngundang pendeta lagi. Ceramah, ya katanya toleransi atau gimana gitu, toleransi yang salah. Ini namanya toleransi, bukan toleransi. Toleransi. Kembali lagi ya. Jadi ayat ini menjelaskan pencarian Nabi Ibrahim tentang Tuhan, bintang, bulan, dan matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim itu berkata, inni wajjahtu. Ini yang kita baca ketika takbiratul ihram ya. Kita takbiratul ihram ini kita baca kan, inni sesungguhnya aku, wajjahtu, aku hadapkan, wajhiya, wajahku, mukaku, untuk beribadah, menyembah, lillazi, kepada zat, kepada Allah, fataras samawati wal ar, yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, condong, lurus, lempeng, hanif, wa ma'ana minal musyrikin, dan bukanlah aku ini bagian daripada orang-orang yang musyrik. Inilah doa, ungkapan dari Nabi Ibrahim setelah pencarian Tuhan, yaitu dia akhirnya mengakui bahwasanya hanya Allah, ya, makanya wajahku kuhadapkan, ya, tubuhku kuhadapkan kepada Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan lurus, dengan condong, wa ma'ana minal
musyrikin. Jadi kan ini ungkapan yang kita baca dalam iftitah ya, setelah takbiratul ihram kita baca doa ini ya kan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi fa huwa ma'ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan doa iftitah. Makanya kalau kita yakin paham artinya, bergetar kita. Ya bayangin tuh, sesungguhnya aku hadapkan wajahku, tubuhku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, lurus condong, dan aku bukan orang yang musyrik. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki, hidupku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil, untuk Allah, hanya karena Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, karena itu, wa ana minal muslimin, aku ini termasuk orang-orang yang pasrah, orang-orang yang muslim. Itu kan doanya kan. Jadi kalau kita tahu artinya, maknanya itu bergetar hati kita. Makanya sahabat itu ketika takbiratul ihram saja, ketika tahiyat saja, belum baca Al-Fatihah sudah meneteskan air mata. Itu bentuk kehusuannya diantara itu. Ketika membaca iftitah ini yang dibaca ternyata oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini Nabi Ibrahim. Ada juga orang yang nangis sholat, mikirin utang. Allahu Akbar ya. Jadi begini ya, ini Al-An'am 79 ini bagaimana Nabi Ibrahim ya setelah pencarian Tuhan akhirnya menemukan bahwa Allah lah yang satu-satunya Tuhan. Kemudian ceritanya pun begini ya, ini ada tentang masalah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang awalnya ini hidup di zaman Namrus. Namrus ini punya punya tukang ramal, jadi penasehatnya, bahwa mengungkapkan bahwa nanti kata tukang ramal ini lahir seorang bayi yang akan menghancurkan kerajaan Namrus ya. Maka Namrus ini memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh semua laki-laki yang lahir di tahun itu. Ketika Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ibrahim mengandungnya dan telah dekat masa kelahirannya, maka ibu Nabi Ibrahim pergi ke gua yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia melahirkan di gua tersebut dan dia meninggalkan Nabi Ibrahim yang masih bayi di tempat itu. Kalau Nabi Musa itu ditaruh di Laut Merah oleh ibunya, kalau Nabi Ibrahim ditaruh di gua, masih bayi dia. Nah itu. Kemudian Muhammad Ishaq melanjutkan riwayatnya, di dalamnya banyak cerita-cerita ya. Ya ini cerita begitu, Pak. Ya jadi Nabi Ibrahim itu ya pernah ditaruh di gua masih bayi. Kenapa? Karena memang mau dibunuh oleh tentara dari siapa? Namrus itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim ya, emang cerita itu selesai, nggak dijelaskan siapa yang ngasuhnya, siapa yang memeliharanya. Ya, setelah itu memang Nabi Ibrahim itu dewasa, akil balik. Nah, dari akil balik itulah pencarian Tuhan. Pencarian Tuhan. Lo ketemu akhirnya hanya Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan. Kemudian diceritakan ketika itu Ibrahim ini berdebat dengan ayahnya yang buat patung. Tapi ayahnya ngomong, kita ini menyembah patung sebagai perantara kepada Allah katanya. Karena tidak layak Allah itu langsung disembah, tapi kecuali lewat perantara patung ini, yaitu menyembah lewat patung. Inilah namanya malaikat-malaikat. Ya, jadi patung ini dikatakan malaikat-malaikat. Ya, nama patungnya pun namanya ada 7.
yaitu sesuai dengan nama bulan: Merkuri, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, ya. Jupiter. Nah, di antara semua itu ada yang memiliki cahaya yang paling kuat, yaitu matahari, bulan, dan Venus. Ketika itulah ya Nabi Ibrahim beranggapan, oh ternyata patung itu namanya nama-nama bulan, nama bintang. Itu sudah disembahkan oleh Nabi Ibrahim. Dicari, benar nggak dia sebagai Tuhan? Ternyata dia menyimpang karena hilang kan. Nah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yaitulah makhluk namanya. Inilah pencarian Ibrahim, ya, sampai ketemu dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Kemudian ayat yang ke-80. Wa hajjahu qaumuh, dan membantahlah, menentanglah ya kaumnya Nabi Ibrahim. Qala, Nabi Ibrahim berkata, atuhajjuni fillah wa qad hadan. Apakah kalian membantahku tentang keesaan Allah? Wa qad hadan, sungguh Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Allah telah memberikan hidayah, Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Ya, Masya Allah. Ini mana? Nah, di ayat ini ya, mari kita lihat di ayat 80 dalam tafsir Ibnu Katsir ya, yaitu Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu dibantah oleh kaumnya, didebat oleh kaumnya, yang Nabi Ibrahim itu menemukan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya, padahal Allah telah memberikan petunjuk, ya, membuka jalan hidayah agar menyembah Allah, ya. Nah, kan? Wala akhafu ma tusriku nabi, dan aku, kata Nabi, tidak takut apa yang kalian sekutukan kepada Allah, illa ayyasha rabbi syai'an, kecuali Allah telah menciptakanku, ya, Allah menghendakiku syai'an, sesuatu. Wasi'a rabbi, Allah meliputi, Tuhanku meliputi kula syai'in, segala sesuatu, ilman, dengan ilmunya. Afala tatazakkarun, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari semua itu? Ya, jadi Allah menceritakan di ayat ini bagaimana Nabi Ibrahim ini dibantah oleh kaumnya, yang dia ya menyembah Allah. Nabi Ibrahim menyembah Allah, sedangkan kaumnya ini tetap menyembah patung, dibantah. Inilah ungkapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang membantah, yang mendebat bahwa Allah itu sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim ini terkenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa kekasih Allah? Karena masih mudanya saja dia sudah mencari Tuhan, ya, berkali-kali akhirnya ketemu Allah sebagai Tuhannya. Masih mudanya diangkat dari Nabi, diuji oleh Allah. Dia menikah, gak punya anak, ya, sampai usia yang tua, 80 tahun. Sebelum diuji dengan punya anak, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk khitan, karena syariat khitan waktu itu belum ada, sunat. Nah, itu pun dengan alat yang luar biasa, yaitu dengan kampak. Bayangkan, perintah khitan, sunat itu umur 80 tahun pakai kampak. Kira-kira gimana, Pak? Masya Allah, jangan dibayangin, udah keras kali ya. Kemudian diuji gak punya anak, ya, gak diuji gak punya anak sampai sudah tua pengen punya anak. Akhirnya disuruh nikah lagi, dipaksa nikah lagi oleh Sarah, ya, dipaksa nikah lagi. Jadi kalau pengen nikah lagi, Pak, mudah-mudahan istri kita memaksa kita. Akhirnya Nabi Ibrahim akhirnya nikah dengan budaknya, namanya Siti Hajar. Dan anehnya setelah menikah dengan Siti Hajar hamil, istrinya yang pertama Sarah pun hamil, sama-sama hamil. Inilah karunia Allah. Akhirnya dari Siti Hajar lahir Ismail, dari Siti Sarah lahir Ishak. Kedua-duanya menjadi nabi, bayangin. Makanya bapaknya para nabi itu Ibrahim.
Ibrahim, Pak. Dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak, terus nanti lahir lagi nabi-nabi. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus nabi-nabi itu, Pak. Dari Nabi Ishak, dari Nabi Ismail, terus langsung kepada, nggak ada nabi lagi, tapi langsung terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya nabi itu umumnya keturunan Nabi Ibrahim. Ya, jadi kakeknya Nabi, ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya selalu kita baca sholawat Ibrahimiyah dalam sholat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim dibaca dalam tahiyat akhir dalam sholat kita kan selalu dibaca. Karena Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu, Pak, dia tuh nggak biasa makan sendiri. Kalau dia makan ngajak orang, ngajak istri, ngajak keluarganya. Jadi nggak makan, dia selalu makan berjamaah, banyak berkah. Ya ngajak selalu. Dan Nabi Ibrahim itu ya menyuguhi makanan kalau ada tamu datang tuh luar biasa. Ini ada tamu nih, itu disuguhinya bukan hanya ala kadar ya, Pak. Ya, kambing, sapi, diolah. Jadi kalau ada tamu itu dikasih makanan luar biasa. Dia makanya luar biasa Nabi Ibrahim itu memberikan makanan konsumsi untuk yang datang ke rumahnya. Nabi Ibrahim. Kemudian kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim itu gak tanggung-tanggung. 1000 ekor kambing, 300 sapi, ya 300 sapi untuk sapi, onta juga 300, banyak sekali. Maka kaum terkaum, hei Ibrahim, kamu ini dermawan banget. Setiap tahun itu Nabi Ibrahim. Ya, itu Ibrahim itu kalau kurban tuh nggak tanggung-tanggung. Makanya Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Karena pernah terbesit ngomong yang salah gitu. Hai kaumku, ini gak seberapa. Seandainya Allah menyuruhku untuk menyembelih seorang anak, aku pun akan. Nah, itu kan ditagih oleh Allah kan, disuruh sembelih anaknya Ismail alaihissalam. Masya Allah. Makanya syariat haji, syariat kurban, syariat hitan itu Nabi Ibrahim, Pak. Hitan itu Nabi Ibrahim. Haji itu ya kan mulai dari tawaf, sa'i itu mungkin Safa Marwah itu dilakukan oleh istrinya Siti Hajar kan, Safa dan Marwah. Melempar jumroh itu dilakukan oleh ketiga-tiganya itu, Ibrahim, Ismail dan Hajar. Melempar setan dilempar, ya kan ya, melempar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Itu haji itu ibadah yang dilakukan oleh keluarganya Ibrahim, yang kita lakukan dalam ibadah haji itu kan, melempar jumroh. Setan dilempar gitu ya. Sampai ada yang dengan sendalnya pun dilempar. Sampai ada yang melempar apa? Yang melempar rokok. Pulang lagi rokoknya dibawa lagi. Allah. Nah, itu Nabi Ibrahim. Ya, setelah berdebat kepada umatnya, kaumnya ini, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wala aku nggak takut. Ma tusyrikuna, apa yang kalian sekutukan dengannya, illa ayyasa rabbi, kecuali Allah berkenan mengendaki syai'an sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, dan Tuhanku Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Afala tazakkarun, apakah kalian tidak berpikir, tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi ini, bahwa hanya Allah yang berkuasa, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, ya. Jadi tidak ada ilmu Allah ini yang tersembunyi, apapun tersembunyi tidak ada dalam tatapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi luar biasa Nabi Ibrahim ini, ya. Ayat terakhir 81. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana aku takut ma asyraktum, kepada apa yang kalian sekutukan dengan Allah. Wala takhafuna, dan kalian takut annakum, bahwa kalian
asraktum telah menyekutukan billah Allah ma lam yunazzil bi alaikum sultana, sesuatu yang Allah tidak menurunkan tentangnya kepada kalian sultana, keterangan. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang Allah tidak pernah tidak pernah memberikan keterangan bahwa kalian kenapa menyembah patung? Ya, kenapa kalian menyekutukan Allah? Ya, sebagaimana ayat ini juga dijelaskan di ayat di surah As-Surah 21. Am lahum syuraka wasara'u lahum minad dini ma lam yazzam billah. Apakah mereka punya sembahan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? In hiya illa asma'un samaituha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Lain hanya nama-nama kalian dan bapak kalian mengada-ngada. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembah selain Allah. Ya. Jadi tidak ada. Jadi mereka itu ngarang-ngarang sendiri. Jadi gini Pak jamaah rahimakumullah. Semua agama yang menyembah selain Allah itu adalah bentuk penyimpangan. Artinya itu tipu daya setan. Sama aja menyembah setan. Jadi kalau ada orang menyembah patung, menyembah Yesus, menyembah berhala, menyembah matahari, itu sebenarnya menyembah setan. Cuma setan itu menggelincirkan dengan cara begitu. Sesuatu yang syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah itu sebenarnya menyembah setan. Fa'ayul fariqaini haqqu bil amni, maka manakah golongan kalmi atau kalian haqqu yang lebih berhak bil amni mendapatkan rasa aman? Nanti mana? Nanti di akhirat manakah yang memberikan keamanan, keselamatan? Ya, apakah orang yang menyembah Allah kami ini atau kalian yang menyembah patung gitu, yang tidak ada memberikan manfaat apapun, ya, yang tidak bisa memberikan keamanan azab Allah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya, artinya bentuk kalimat ini, ya, ini bentuknya istifham, penjelasan bahwa nanti di akhirat siapa yang bisa memberikan keamanan, kebahagiaan, keselamatan, kalian atau kami yang menyembah Allah? Jawabannya pasti Allah. Ya, jawaban adalah pasti Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah menemukan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai Ilah, semakin mantap imannya. Ya, semakin mantap imannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut